Di suatu zaman yang sangat makmur, hiduplah seorang nenek bersama cucunya, Kirana. Mereka hidup di perbatasan sebuah desa dengan beberapa tetangga di sekitar rumahnya. Setiap menjelang tidur, Kirana selalu meminta neneknya bercerita. "Nek, ceritakan," kata Kirana sudah tidak sabar lagi. Zaman dahulu, ada sebuah kerajaan yang sangat makmur. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja muda yang sangat bijaksana. "Nama raja negeri itu siapa, Nek?" tanya Kirana. Nama raja itu Malik Sulaiman Shah. Di balik gemerlap dan kemakmuran kerajaan, ternyata ada sebersit duka di hati sang raja, yaitu ia belum mempunyai seorang pendamping hidup. Hingga suatu malam sang raja meminta kepada seorang perdana menterinya untuk menemui sang pertapa. "Hamba menghadap Paduka," kata perdana menteri. Paman, temuilah sang petapa di goa di gunung paling utara negeri ini. Katakan kepadanya tentang keinginanku ini, kata Baginda. Baiklah, akan hamba laksanakan perintah Baginda. Perdana Menteri pun menemui sang pertapa dan menyampaikan pesan dari raja. Dengan bekal seperlunya, ia pergi seorang diri dengan mengendarai kuda hitamnya. Mencari siapa, anak muda? "Maaf, Kek, hamba mencari seorang petapa. Petapa itu tinggal di goa kaki gunung ini. Apakah kakek mengetahui keberadaan petapa itu?" Ada perlu apa kamu mencari petapa? "Hamba disuruh oleh raja hamba untuk menemui petapa tersebut dan menanyakan jodoh sang raja." "Apakah kakek ini sang petapa itu?" "Ya, sayalah petapa yang kau cari." Iya, sebenarnya Malik Sulaiman Shah itu sudah dijodohkan dengan putri Raja Malik Zahar Shah dari negeri jiran. Datanglah ke sana." "Kalau begitu, hamba mohon izin. Hamba harus segera memberi kabar gembira kepada Paduka Raja." Tanpa menunggu lama, Perdana Menteri pun langsung menyampaikan pesan itu kepada raja ketika kembali ke kerajaan. Esok harinya, raja pergi dan dikawal dengan pasukannya untuk melamar sang putri. Sampainya di sana, ia disambut ramah oleh raja negeri jiran. Lamarannya pun diterima oleh sang putri. Kemudian mereka pun Menikah. Setelah setahun kemudian mereka dikaruniai seorang putra yang diberi nama Tajul Muluk. Tajul Muluk tumbuh menjadi pemuda yang berparas cekat dan tutur katanya yang sopan. Suatu hari, ia pergi ke hutan diiringi oleh beberapa prajurit. Setelah sampai di tengah hutan, para prajurit segera mendirikan kemah. Tak berapa lama, tampak rombongan pedagang yang akan berjualan di negeri jiran. Rombongan itu dipimpin oleh seorang saudagar muda bernama Aziz. Ia pun mencoba menawarkan dagangannya kepada Tajul Muluk. Berbagai hiasan, pakaian, kain digelar dengan rapi. Para prajurit menggerubungi Tajul Muluk. Ia membeli banyak perhiasan dan pakaian. Sebuah sapu tangan menarik perhatiannya ketika sedang membolak-balikan kain. Tajul Muluk hendak membelinya. Namun ketika melihat sapu tangan itu, Aziz langsung menangis. Ternyata sapu tangan yang hendak dibeli Tajul Muluk merupakan peninggalan terakhir dari adiknya yang bernama Azizah. Mendengar cerita Aziz, Tajul Muluk merasa tertarik dan berniat melamar putri yang memesan sapu tangan tersebut, yakni Putri Saidatul Dunia atau yang dikenal Putri Saida. Namun berkat dukungan dari Aziz, Tajul Muluk pun memberanikan diri untuk menyampaikan niatnya itu kepada orang tuanya. Orang tuanya sangat senang mendengar hal itu dan mengizinkan Tajul Muluk untuk melamar Putri Saida. Setelah mendapatkan izin, Tajul Muluk memerintahkan Aziz dan Perdana Menteri untuk menyampaikan niatnya melamar Putri Saida. Sayangnya ketika mereka sampai ke istana, namun lamarannya ditolak. Mendengar hal itu, Tajul Muluk memutuskan untuk datang langsung ke kerajaan jiran, menyamar sebagai saudagar di negeri jiran. Ia ditemani oleh Aziz, hingga suatu ketika dagangannya mereka ingin dibeli oleh dayang-dayang istana Persi. Tajul Muluk memberikan perhiasan serta kain-kain kepada salah satu dayang untuk diberikan kepada Putri Saida. Putri Saida sangat kagum dengan keindahan barang dagangan yang dibeli oleh dayang. Terlebih lagi ada sapu tangan yang pernah dipesan dengan sepucuk surat. Di dalam suratnya berisi tentang lamaran dari Tajul Muluk kepada Putri Saida. Putri Saida pun akhirnya menerima lamaran tersebut dan memerintahkan dayangnya untuk memberitahu Tajul Muluk.